Bagaimana caranya kita mempertemukan premi 100.000 dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Kalau pertemuan itu harusnya antara Anda dengan saya, bukan uang 100.000 dengan uang 5 juta. Coba Anda jelaskan, mereka ketemunya di warung kopi mana? Ya apa kan milih konco daduane koyo ngene. Apa? Konco dayak sing woto, sing pokro. Wong konco pesok kabeh. Jelas horor ini. Alhamdulillah. Target di asuransi itu, dia targetnya itu orang meninggal di umur 75 tahun. Kalau semenjak dia mendaftar misalnya umurnya masih 25 tahun, target asuransi itu masih 50 tahun loh. Kalaupun ada orang yang meninggal di bawah itu, ya jarang lah. Jadi kalau wajah Anda kelihatan seperti orang mau mati, Anda nggak akan diajak jadi nasabah. Oh, wes angel. Paketnya dia itu begitu. Masih ada sekitar 50 tahun, 30 tahun. Selama 30 tahun antum itu dikumpul semua uangnya. Uang yang nanti dikasih premi kalau kematian ya nggak balance itu. Kalau antum sakit, ya pada saat antum sakit, boleh antum dengan cara yang lain, yaitu nabung. Ya insya Allah akan ada solusinya. Sebagai bentuk ikhtiar lain, saya sarankan antum nabung. Kalau antum sakit, ya pada saat antum sakit itu uangnya bisa dipakai. Itu jelas baik. Karena jelas tidak ada goror. Kalau Anda menabung di bank, itu tidak ada goror. Namanya tabungan. Antum butuh, antum pakai. Selesai. Karena goror itu diharamkan dalam Islam. Tidak boleh itu. Loh Ustadz, tadi itu kan nggak pakai jenggot. Kok sekarang pakai jenggot lagi? Iya, capek tadi jatuh ya. Saya pakai yang swordsman. Wah repot ambek buta teror Kurang ya. bagus. Dalam Islam itu kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa ada beberapa konsekuensi hukum dalam ekonomi Islam. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada manipulasi. Semua harus transparan, semua harus ada kejelasan. Ini syarat-syarat dan rukun-rukun ekonomi di dalam Islam. Saya masukkan mobil saya asuransi Al-Risk. Saya bayar 5 juta, selesai. Tabrakan, hilang. Kena gempa, asuransi yang tanggung. Gharar, akhi. Antum bayar 5 juta, hilang mobilnya. Nilai mobil anggaplah 200 juta. Asuransi bayar 75% dari situ, anggaplah antum dapat 175 juta. Padahal antum cuma bayar 5 juta saja. Dari mana uang ini? Gharar ini. Ini sama dengan riba. Kita bayar sekian, kita dapat sekian. Dan iming-imingnya ya seperti itu tadi, kalau mobil Anda hilang. Harusnya salesnya tidak boleh mengatakan begitu. Dia harus mengatakan, Bapak Budeng, jika Anda punya mobil ini, saya percaya tidak akan mungkin hilang. Tidak akan ditabrak orang. Bahkan nabrak orang pun tidak mungkin. Coba Anda lihat brosur ini. Kalau Anda punya ini, nggak mungkin akan menimbulkan musibah bagi orang lain. Punya banyak pun palingan akan terasa berat di tas Anda. Kakak labemu iki mang. Banyak terjadi kasus di lapangan, orang dengan sengaja menghilangkan mobilnya, parkir sembarangan, sengaja tidak dikunci biar hilang. Lalu itu dia tuntut asuransi. Mobilnya kan sudah berjalan beberapa bulan. Setiap tahun dia kasih 5 juta untuk all risk. 5 tahun dia ikut, berarti 25 juta dia keluar. Mobilnya pada saat dia beli harganya 250 juta. 5 tahun kemudian sudah turun 40% harganya. Asuransi siap mengganti 75%. Gharar, manipulasi, kezaliman, bertumpuk-tumpuk semua ini. Coba, dari mana ini? Nggak bisa. Dalam Islam tidak boleh itu. Jelas tidak boleh. Makanya kita harus lebih jernih berpikir. Apa mungkin mobil Anda hilang tiba-tiba karena parkir sembarangan? Nggak ada itu. Yang ada pindah tempat. Dari tempat parkir Anda, pindah ke parkiran rumah orang yang mencurinya. Gunakan akan sel tanda. Makanya mikir sebelum Anda beli asuransi. Sekarang yang jadi masalah, ya semoga Allah ini mengangkat musibah ini. Di negara kita ini, asuransi sudah masuk ke semua lembaga.
masuk ke pemerintahan, masuk ke desa-desa, masuk ke kecamatan. Dia masuk kemana-mana seperti angin. Jadi akhirnya orang kena angin, masuk angin namanya. Wah, ini tempatnya, ini bikin zalim ini, harus di sini tempatnya. Masalah riba ini dengan unsur asuransi yang masuk ini menyebabkan gharar itu melilit kita. Seperti nggak bisa lepas gitu, subhanallah. Lalu bagaimana bentuk asuransi sebenarnya? Kalaupun ada, dan kita paksakan kalimat ini, sebagian ulama menulis asuransi dinamakan syarikatut ta'min. Tidak boleh ada gharar, kezaliman, riba, manipulasi, semua ada kejelasan. Kalau saya punya perusahaan asuransi, lalu misalnya Anda ikut asuransi mobil ke saya dengan premi 5 juta dibayar per tahun all risk. Misalnya mobil Anda tabrakan kena biaya 3 juta. Anda lapor kepada saya, Pak, mobil saya tabrakan. Lalu kata saya, baik, bawa mobil Anda ke bengkel A. Ini bengkel berkualitas. Anda datang ke sana, dinilai biayanya sekitar 3 juta. Asuransi harus bertanya kepada orang yang punya duit. Mau nggak biaya 3 juta ini? Oh, mau. Konsekuensinya apa? Nanti Anda akan dikasih pelayanan yang bagus. Ini jaminan. Nanti dibuatkan kwitansi bahwa dari 5 juta uang dia sudah dipakai 3 juta. Sisa 2 juta, kalau 3 bulan lagi tabrakan lagi dan kena lagi 2 juta, Anda punya kewajiban membayar 1 juta tambahan. Mungkin Anda tanya kepada saya, lalu apa untungnya saya ikut asuransi? Keuntungannya karena Anda ditunjukkan bengkel yang bagus dan berkualitas. Oh, mau kayak wong tandes kuliah. Lalu asuransi untungnya dari mana? Dapat diskon dari bengkel karena dapat nasabah. Kon iki jari sapa? Ini yang boleh secara syar'i. Nggak ada masalah. Tidak ada kezaliman. Tidak ada manipulasi. Tidak ada gharar. Tidak ada yang dirugikan salah satu pihaknya. Ini yang boleh. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana seandainya Anda sudah terlanjur diwajibkan, misalnya Anda membeli rumah dengan KPR. Karena sudah terlanjur ikut KPR, harus jalan, dan Anda diwajibkan ikut asuransi? Saran saya, kita berlepas diri dari itu. Kalau sudah terlanjur ada riba, maka kalau kita punya kemampuan untuk melunasi, lunasi. Kalau tidak, jalankan yang ada sambil istighfar kepada Allah dan jangan buka pintu lagi buat riba. Setiap hari di rumah Anda harus banyak beristighfar. Ustadz, saya mau tanya, untuk menjadi ustadz itu harus pakai jenggot sama jamban gitu ya? Ya, itu idealnya. Makanya ini saya pakai swordsman. Biar lebih keren gitu ya, lebih nempel gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi mengandung unsur gharar, manipulasi, kezaliman. Asuransi konvensional ya mungkin saja masih mengandung gharar dan semacamnya. Tentu saja ada loh jenis asuransi seperti itu. Tetapi negara tentu hadir untuk memberantas segala macam praktek menzalimi masyarakat. Apalagi ada undang-undang konsumen, undang-undang perlindungan konsumen. Jika ada kasus manipulasi, bukan berarti asuransi di Indonesia itu semuanya mengandung unsur kerugian. Jikapun ada, ya tentu saja sudah disediakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa itu. Mungkin pelakunya adalah oknum atau pihak penyelenggara, tetapi tidak mewakili industri asuransi secara keseluruhan. Dalam contoh yang dikemukakan tentang premi 100.000 dan manfaat rumah sakit 5 juta seperti yang tadi Ustadz menceritakan, sang Ustadz menanyakan gini, bagaimana caranya kita mempertemukan premi 100.000 dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Gharar ini. Jika kita bicara asuransi konvensional, para ulama menganggap sumber dana pembayaran klaim yang 5 juta itu memang gharar atau tidak jelas. Tentu saja kita semua tahu ya, uang klaim 5 juta itu kan dari rekening perusahaan asuransi. Tetapi pertanyaannya, dari mana perusahaan asuransi bisa membayar 5 juta kepada seorang nasabah, padahal nasabah tersebut baru membayar 100.000? Nah, dalam asuransi syariah,
persoalan horor ini terpecahkan dengan sendirinya. Misalnya premi 1 juta sebulan bisa memperoleh manfaat pembayaran rumah sakit itu sampai 5 juta. Pertanyaannya, dari mana uang 5 juta itu? Ya tidak lain dari para nasabah, tidak lain adalah dari uang para nasabah yang dikumpulkan. Premi para nasabah dikumpulkan dalam rekening bersama yang disebut dengan rekening dana tabaruk. Tujuan dari dana tabaruk ini adalah untuk menolong para peserta jika di antara mereka ada yang mengalami musibah. Rekening ini milik para peserta, sedangkan perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola yang menerima upah atau uang jasa. Terus riba dalam asuransi itu kira-kira bagaimana? Ini cukup mengerikan. Statement ini berbahaya. Premi 100.000 dapat bayaran klaim 5 juta. Itu disebut riba karena ada kelebihannya. Nah, bagaimana praktek yang sesungguhnya? Melalui akad hibah atau tabaruk atau tolong menolong atau ta'awun, setiap peserta yang menyetorkan uang preminya, dia sudah mengikhlaskan sebagian dananya untuk menolong para peserta yang lain. Jika dia mengajukan klaim dan jumlah yang diterimanya itu lebih besar dari uang yang sudah dia setorkan, berarti dia sedang menerima pertolongan dari peserta yang lain. Dalam akad hibah, kelebihan yang kita terima bukanlah disebut riba. Sebagai contoh, jika kita mengadakan acara takziah karena ada keluarga kita yang tutup usia, untuk menyiapkan acara itu tentu butuh biaya, ya, entah biaya terop, biaya kursi. Kemudian beberapa di antara para pengunjung atau mungkin orang yang takziah tadi memberi amplop sebagai uang duka. Uang yang kita keluarkan untuk mengadakan acara katakanlah habis 1 juta. Tetapi total yang kita terima setelah dihitung-hitung dari semua amplop yang kita terima tadi lebih dari 10 juta. Maka 9 jutanya ini bukan merupakan riba, karena itu adalah akad hibah, akad pemberian. Dengan kata lain, akad hibah ini menghapus riba pada transaksi pertukaran uang ataupun pertukaran barang. Lalu ini yang penting, memunculkan angka hasil survei sebesar 75%. Wah, survei lapangan 75% nasabah tidak mengajukan klaim asuransi. Ya, ini saya nggak tahu ya. Ini survei yang dilakukan oleh diri sendiri ataukah menurut persepsi atau oleh lembaga yang lain, karena datanya tidak jelas. Yang saya tahu, bagaimana orang lain itu akan tertolong dengan adanya asuransi. Soal nanti yang pakai banyak ataukah tidak, itu bukan merupakan sebuah target dari perusahaan asuransi. Lalu muncul statement bahwa asuransi itu mentargetkan nasabahnya itu mencari nasabah yang kira-kira meninggalnya di umur 75 tahun. Ustadz Gadung kan mengatakan bahwa jika seseorang itu masuk asuransi jiwa umur 25 tahun, target bayar asuransinya kan masih 50 tahun lagi. Nah, baru orang itu kan akan meninggal. Artinya, asuransi itu mentargetkan nasabah meninggal pada umur 75 tahun. Sedangkan orang yang meninggal yang di bawah 75 tahun itu jarang. Katanya begitu. Saya hanya bisa berkata bahwa itu pernyataan yang janggal dan aneh dan tidak dikenal di dalam literatur buku-buku tentang asuransi. Soal kapan waktu kematian para nasabahnya, pihak asuransi itu sama sekali tidak pernah untuk mentargetkan atau mengira-ngira. Dalam menetapkan premi, aktuaria itu akan berpatokan pada tabel mortalita atau statistik kematian di suatu wilayah dan tabel morbidita atau statistik jumlah orang yang sakit di suatu wilayah. Lagi pula yang namanya kematian tidak ada satupun yang bisa memperkirakan atau menargetkan, termasuk yang ngomong. Entah dari mana sang ustadz itu menyebutkan angka 75 tahun. Ya mungkin yang dimaksud itu adalah usia harapan hidup. Tapi pada kenyataannya ya orang bisa loh meninggal di usia berapa saja tanpa pandang tua atau muda. Seperti kejadian COVID kemarin, banyak sekali. Nggak peduli muda, nggak peduli tua, nggak peduli dulunya sehat atau sakit-sakitan, kena badai sitokin, sudah, wassalam. Nah, jika mengutip kata-kata penceramah di awal tadi, boleh antum nabung. Itu bisa sebagai cadangan nanti ya, kalau Anda sakit, kalau antum sakit, kan itu ada itu kan lebih baik.
Karena jelas tidak ada gharar. Tabungan antum sendiri yang Anda pakai. Antum butuh ya udah pakai. Selesai kan? Itu juga pendapat yang awam sekali menurut saya. Anggaplah kita menabung secara rutin dengan tujuan untuk antisipasi jika sakit. Yang jadi pertanyaan, 1. Tahukah kita kapan sakitnya? 2. Tahukah kita sakitnya apa? 3. Tahukah kita jika sakit itu biayanya berapa? 4. Bagaimana jika sakit? Uang tabungan kita tidak cukup. Orang yang rendah hati akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3 tadi itu dengan jawaban tidak. Dan untuk pertanyaan yang nomor 4, mereka akan berikhtiar dengan asuransi. Kemudian soal penyalahgunaan asuransi. Ya, tentu saja asuransi pun juga bisa disalahgunakan. Tidak hanya asuransi, semua lembaga bisa disalahgunakan. Bahkan barang yang kita punya aja juga bisa kita salahgunakan. Ada pihak yang secara sengaja untuk melakukan kejahatan terhadap perusahaan asuransi. Contohnya, banyak sekali terjadi kasus di lapangan ya. Orang-orang itu secara sengaja menghilangkan mobilnya, parkir sembarangan, sengaja nggak dikunci, biar hilang lalu tuntut asuransi. Ada kan? Bagi saya yang seperti ini dalam teori asuransi pun itu juga dilarang. Klaimnya itu fraud. Jika ketahuan ada klaim yang direkayasa, pihak asuransi itu boleh untuk tidak membayar klaim. Setiap klaim yang dibayar itu pasti diawasi oleh negara. Semua uang yang keluar itu harus dilaporkan kepada OJK. Bahkan perusahaan asuransi itu terikat secara ketat untuk menghindari praktek money laundry atau penggelapan dana nasabah. Sayangnya justru tindakan yang tercela ini malah dilakukan oleh asuransi plat merah. Asuransi BUMN milik negara yang seringkali mempercepat asuransi BUMN yang dikelola asuransi BUMN negara ini yang seringkali membuat wajah asuransi itu bisa terpuruk dan tercoreng. Silakan Anda perhatikan kasus-kasus yang paling banyak itu datangnya dari perusahaan asing atau perusahaan lokal. Inilah perlunya pengawasan yang lebih ketat dari otoritas jasa keuangan. Ada asuransi janji jiwa, bumi bola, cinta kasih, Indogila, warna-warni, dan lain-lain. Jadi bukan hanya ajaran Islam yang melarang penyalahgunaan, manipulasi, atau rekayasa untuk tujuan yang tidak benar. Konsep asuransi itu pun juga melarang. Tapi sebetulnya jika orang punya asuransi kendaraan secara benar, justru dia akan lebih hati-hati dan lebih peduli pada aturan berlalu lintas. Mengapa? Karena orang yang mengalami kecelakaan dalam keadaan melanggar lalu lintas, contohnya menerobos lampu merah, melawan arus, atau tidak pakai helm, atau mungkin bahkan tidak membawa SIM, klaim asuransinya itu bisa tidak dibayar. Terus contoh asuransi yang dibolehkan itu seperti apa? Seperti contoh dalam cerita di atas, misalnya asuransi mobil dengan premi 5 juta setahun. Ketika terjadi kerusakan mobil, maka biaya yang diganti pihak asuransi adalah maksimal 5 juta juga. Apa keuntungan bagi nasabah? Katanya ditunjukkan bengkel yang bagus. Lalu apa keuntungan bagi asuransi? Katanya mendapatkan diskon dari bengkel atau komisi dari rumah sakit kalau asuransi kesehatan. Ini contoh yang sangat tidak lucu dan menunjukkan pemahaman yang dangkal tentang asuransi. Kalau seperti itu, apa gunanya kita ikut asuransi? Ya kita cari bengkel yang bagus gitu aja. Ngapain kita harus ikut asuransi? Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.